Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Jinggifani, NIM 20302011161 dari kelas PGM 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang KPK dan FPB guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Pembelajaran MTKMI dengan dosen pengampu Bapak Fuadila Ali Sofyan MPD. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu FPB dan KPK. Jadi, FPB adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah faktor persekutuan terkecil. Nah, pada kesempatan kali ini, materi KPK dan FPB ini mempunyai dua metode pembelajaran, yaitu metode yang pertama adalah metode mengurai dan yang kedua adalah metode pohon faktor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode mengurai. Di sini saya akan memberi contohnya. Nah, tentukan FPB dari 8 dan 12. Jadi, di sini kita harus tahu dulu pengertian dari faktor itu apa. Nah, misal faktor dari 8. Berarti kita harus mencari semua angka yang bisa membagi 8 tapi tidak menghasilkan koma. Contoh pertama di sini saya ambil angka 1. Apakah 1 adalah faktor dari 8? Mari kita cek ya. Ya, jadi 8 bisa dibagi 1 enggak? Bisa kan? Hasilnya enggak koma. Nah, berarti 1 adalah faktor dari 8. Selanjutnya 2. 8 dibagi 2 bisa enggak? Bisa kan? 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Berarti 2 adalah faktor dari 8. Selanjutnya 3. 8 dibagi 3 nggak bisa, karena nggak bisa berarti 3 bukan faktor dari 8. Nah, selanjutnya 4. 8 dibagi 4 bisa kan, berarti 4 adalah faktor dari 8. Selanjutnya 5 udah pasti nggak bisa, 6 juga nggak bisa, 7 nggak bisa juga, dan terakhir 8. Ya, 8 dibagi 8 bisa dong. Oke, karena udah 8 berarti udah sampai ke angka itu sendiri. Maka dari itu kita stop saja. Selanjutnya faktor 12. 1 udah pasti? Ya. 2. 12 dibagi 2 bisa kan? Bisa. 3. 12 dibagi 3 bisa, berarti 3 faktor dari 12. Selanjutnya 4. 12 dibagi 4 bisa. Next, 5 nggak bisa. 6. 12 dibagi 6 bisa. Berarti 6 adalah persekutuan dari 12. Selanjutnya 7 pasti enggak, 8 enggak bisa, 9 enggak bisa, 10 enggak bisa juga, 11 enggak bisa juga, terakhir bilangan itu sendiri yaitu 12. 12 pasti bisa. Selanjutnya faktor persekutuan atau FP. Nah, persekutuan ini artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada dan di angka 12 juga ada. Kita cek. Di angka 8 ada 1 dan 12 ada 1. Berarti kita tandai. Berarti itu faktor persekutuannya. Selanjutnya 2. 2 di 8 ada dan di 12 juga ada. Kita tandai juga. Berarti 2 adalah faktor persekutuannya. Selanjutnya, kita lingkari semuanya yang sama. Di angka 8 ada dan di 12 juga ada, yaitu ada angka 4 juga. Kita tandai juga. Selebihnya nggak ada lagi kan? Berarti hanya 1, 2, dan 4 persekutuannya. Selanjutnya B, FPB, yang artinya faktor persekutuan terbesar. Berarti kita lihat aja faktor-faktor persekutuan yang tadi yang angkanya paling besar, yaitu angka 4 kan. Nah, berarti FPB dari 8 dan 12 yaitu adalah
Dah, gitu aja ya. Kita ke KPK. Nah, untuk KPK saya akan ambil langkah yang sama seperti FPB tadi. Misal KPK antara 8 dan 12. 8 dan 12. KPK itu kan dimulai dari kata K ya, yang berarti kelipatan. Berarti kita cari dulu kelipatan masing-masing antara 8 dan 12 ini. Nah, kelipatan dari 8 berarti angka 8 itu sendiri. Selanjutnya 16. Selanjutnya 24. Selanjutnya 32. Selanjutnya 40. Selanjutnya 48. Selanjutnya 56 dan seterusnya. Sekarang kita beralih ke KPK 12. 12 itu kan kelipatannya adalah 12 itu sendiri, jadi 12. Selanjutnya 24, selanjutnya 36, selanjutnya 48 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan-kelipatan yang sudah kita cari, selanjutnya adalah kita akan mencari persekutuannya. Sama halnya seperti FPB tadi, bahwa cara mencari persekutuan itu adalah kita cari yang sama. Nah, di antara ini yang sama itu kan ada angka 24, kita tandai. Terus ada angka 48, kita tandai juga. Dan masih ada selanjutnya lagi kan, tapi ya udah itu biarin aja dulu. Nah, selanjutnya KPK. Artinya, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti, di antara semua kelipatan persekutuan, kita ambil yang paling kecil, antara 24 dan 48. Cari yang paling kecil, antara 24 dan 48. Yang paling kecil itu kan yang sudah pasti 24 ya. Berarti, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Paham ya? Selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode pohon faktor. Ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami, yaitu bilangan prima. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk 1 ya. Jadi kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dan seterusnya. Nah, kalau kita udah paham bilangan prima, baru kita mulai ke pohon faktornya. Misalkan kita ambil contoh mencari FPB dan KPK dari 20, 24 dan 72. Kita mulai dari 20 dulu. Caranya kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Jadi urutan yang pertama itu 2 dan seterusnya. 20 bisa dibagi 2 kan? Hasilnya 10. 10 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 5. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. Nah, 5 bilangan prima kan? Jadi kita stop sampai di sini. Selanjutnya kita beralih ke 24. 24 bisa dibagi 2, hasilnya 12. 12 bisa lagi dibagi 2, hasilnya 6. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima kan? Berarti kita stop. Selanjutnya kita ke 72. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 36 dibagi 2
hasilnya 18. 18 dibagi lagi hasilnya 9. 9 kita bagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 ini udah bilangan prima kan? Jadi stop sampai di sini. Jadi udah paham ya untuk mencari KPK dan FPB dari 20, 24 dan 72 melalui pohon faktor. Nah, berarti kita mulai dari 20. Di sini kan di 20 ini terdapat 2-nya 2 kali. Berarti kita tulis di sini 2 pangkat 2 lalu ada angka 5 kali 5. Selanjutnya 24. Terdapat di sini angka 2-nya ada 3 kali. Jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu beralih ke 72. Terdapat di sini 2-nya itu ada 3 kali, maka dapat kita tulis 2 pangkat 3. Dan 3-nya ada 2 kali, maka kita tulis 3 pangkat 2. Lalu, kalau mau mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan. Lihat bahwasannya 2 ini di 20 ada, di 24 ada, dan di 72 juga ada. Berarti 2 ini udah pasti FPB nantinya. Lalu kita lihat pangkat terkecil. Nah, kalau FPB pangkatnya kita lihat yang paling kecil. Yang paling kecil itu berarti 2 pangkat 2 kan? Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 20, 24, dan 72 adalah hasilnya 4. Kalau untuk KPK-nya, kita kalikan semua faktor-faktornya. Abaikan dulu aja pangkatnya. Nah, faktor dari 20, 24, dan 72 itu kan ada angka 2, 3, dan 5. Nah, sekarang baru kita lihat pangkatnya. Nah, kalau FPB tadi, pangkatnya kita ambil yang paling kecil. Kalau KPK justru kita ambil pangkatnya yang paling besar. Nah, kalau 2 itu kan pangkat yang paling besar itu ada 2 pangkat 3. Jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kalau 3, pangkat yang paling terbesar itu ada 3 pangkat 2. Jadi kita tulis 3 pangkat 2 dan 5. Dan 5 itu sendirian. Jadi kita tulis 5 aja. Jadi KPK jadi kita kalikan aja 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Yaitu hasilnya 360. Jadi, untuk KPK dari 20, 24, dan 72 itu adalah hasilnya 360. Nah, mungkin hanya itu penjelasan materi tentang KPK dan FPB dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Takwa intelektual dan profesional. Allah wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.